yang sudah mendapatkan program ini. Baik, Bapak Ibu, saya membrainstorming kembali program ini apa sih? Program sertifikasi bahasa asing lainnya non-bahasa Inggris tahun 2024. Program ini, Bapak Ibu, adalah suatu proses pemberian sertifikat untuk kemahiran bahasa yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kemahiran bahasa. Nah, ini timeline kegiatannya, Bapak Ibu. Kita sekarang ini sudah di bulan Maret 2024, namun karena beberapa faktor, BIMTEK ini kami akan lakukan di bulan April tanggal 1 sampai dengan 3 di bulan April 2024, sedangkan Prabimtek kami adakan dimulai hari ini sampai esok hari. Dan insya Allah penyaluran bantuannya di bulan April. Lalu berikutnya ada pelaporan di bulan Desember, dan rencana kita akan ada pemantauan dan evaluasi atau kita sebut supervisi ke sekolah Bapak Ibu. Nanti untuk waktunya kami akan informasikan lebih lanjut. Nah, Bapak Ibu, sekedar mengingatkan kembali, tujuan program ini adalah untuk meningkatkan akses sertifikasi bagi peserta didik SMK, jadi sasaran kami ke peserta didik SMK. Lalu yang kedua, untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di SMK untuk menyesuaikan kebutuhan industri dengan program sertifikasi bagi peserta didik SMK. Lalu yang ketiga, untuk menyelaraskan pelaksanaan sertifikasi bahasa asing lainnya non-bahasa Inggris untuk SMK sesuai dengan kompetensi kebutuhan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja. Nah, Bapak Ibu, di tahun 2024 ada kenaikan dari sasaran, yaitu menjadi 10.000 siswa. Lalu untuk nilai bantuannya pun menjadi 1 juta per siswa, maksimal. Ini maksimal ya Bapak Ibu. Jadi ini untuk mengakomodir bagi sertifikasi kompetensi bahasa di untuk khususnya yang bahasa Jerman, karena kami tahu itu membutuhkan cost yang cukup tinggi, namun kita hanya bisa mengakomodir untuk maksimal bantuannya adalah sebesar 1 juta. Sedangkan yang lainnya sepertinya harus disesuaikan, jadi disesuaikan dengan jenis kompetensinya. Nah, Bapak Ibu, untuk penggunaan dana bantuan ini, Bapak Ibu, memang masih hanya diperbolehkan untuk satu komponen pembiayaan saja, yaitu untuk pelaksanaan uji sertifikasinya. Jadi hanya untuk pendaftaran tesnya saja. Sedangkan hal-hal lain, komponen lainnya, apabila dibutuhkan, itu harus di-backup oleh sekolah Bapak Ibu. Berikutnya untuk mekanisme banper ini, yang pertama kita sudah lakukan penyusunan dan penerbitan dokumen, lalu juga sudah mensosialisasikan kegiatan ini di bulan Februari, lalu Bapak Ibu melakukan usulan bantuan pemerintah, lalu kami melakukan seleksi dan penetapan, lalu sebelum BIMTEK, kami lakukan pra-BIMTEK agar nanti pada saat BIMTEK, perjalanan untuk sampai outputnya itu menghasilkan perjanjian kerjasama yang ditandatangani oleh PPK dan kepala sekolah itu bisa berlangsung dengan lancar dan sesuai jadwal. Lalu berikutnya adalah penyaluran dana bantuan, pelaporan, lalu ada pelaksanaan terlebih dahulu, lalu ada pemantauan, supervisi, lalu tentu saja ada pelaporan. Nah, ini Bapak Ibu adalah beberapa uji sertifikasi untuk bahasa asing lainnya non bahasa Inggris. Itu ada
JLPT, JFT biasanya untuk bahasa Jepang. Atau bisa jadi ada yang lain lagi, ada NATES, itu juga diperbolehkan, tapi mostly yang bisa diambil adalah JLPT dan JFT Basic. Lalu berikutnya ada dari bahasa Jerman, itu adalah Goethe Sertifikat, ini dari Goethe Institute. Lalu mungkin ada bahasa Mandarin yang familiar, sering mengambil, mungkin udah familiar dengan Hanyu Shuping Kaoshi, HSK. Ini untuk menilai kemampuan penutur asing bahasa Mandarin dalam menggunakan bahasa Mandarin. Dan selanjutnya bahasa asing lainnya, mungkin ada bahasa Arab, Korea, dan lain-lain. Nah, Bapak Ibu, untuk penyaluran dana bantuan pemerintah ini adalah dilakukan melalui bank penyalur. Dan bank penyalur kami adalah Bank Mandiri, yang nanti akan ditransfer ke rekening atas nama SMK penerima Banper, yang akan dibuatkan terlebih dahulu oleh Bank Mandiri Pusat sebagai bank penyalur. Nah, Bapak Ibu, apabila ada pengembalian dana, dipersilakan. Ini bisa jadi misalnya ada peserta yang mengundurkan diri, atau Bapak Ibu tidak melaksanakan program seperti tahun kemarin, ada satu SMK mendaftarkan cukup banyak, hampir ratusan, tapi ternyata tidak mendapatkan kuota untuk menjalankan sertifikasinya, akhirnya dikembalikan semua ke kami. Lalu juga misalnya ada terjadi kelebihan pembayaran dari pagu, lalu adanya kegiatan yang tercantum dalam RAB tapi tidak dilaksanakan, dan berikutnya ada temuan dari auditor. Nah, Bapak Ibu, ini adalah sanksi apabila Bapak Ibu melakukan pelanggaran, yaitu adanya teguran kepada SMK penerima bantuan. Jadi kalau sudah di SK-kan pencairan, artinya ada SK penerima bantuan. Jadi pada saat BIMTEK atau pra-BIMTEK ini ada possibility, misalnya Bapak Ibu sekolahnya memang mengundurkan diri atau mengurangi sasarannya, itu possibility itu ada, dan kita akan tindak lanjuti yang tidak sesuai dengan usulan dengan berita acara, dengan dukungan berita acara. Lalu berikutnya adalah diminta untuk mengembalikan dana bantuan yang sudah diterima ke kas negara sekaligus pemberian tanda hitam kepada SMK yang bersangkutan. Lalu akan dilakukan pemblokiran NPSN SMK yang bersangkutan untuk tidak dapat mengakses bantuan dan program lain di lingkungan Direktorat SMK. Lalu akan dilaporkan ke penegak hukum apabila terjadi penyalahgunaan keuangan dan termasuk tindak pidana. Baik Bapak Ibu, ini hal-hal ini tercantum dalam pedoman pelaksanaan. Nanti Bapak Ibu, kami akan informasikan link untuk pedoman pelaksanaan, pedoman pelaporan, dan instrumen-instrumen yang memang Bapak Ibu butuhkan untuk bisa diakomodir oleh Bapak Ibu. Baik, mungkin itu saja. Selanjutnya saya kembalikan ke Mbak Eka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Tri Haryani atas paparannya. Baik, untuk selanjutnya dilanjut dengan petunjuk teknis. Saya akan coba jelaskan secara ringkas untuk petunjuk teknis kegiatan Prabimtek ini. Saya izin share screen Bapak dan Ibu. Apakah sudah terlihat? Oke, kita lanjut ke ini aja ya, slide selanjutnya.
Agak loading. Sebentar ya Bapak Ibu. Mohon ditunggu. Itu loading nggak, Bu? Loading. Laptop aku mah. Oh, sabar. Benar. Ya. Oke. Tes. Mohon maaf, Bapak Ibu, sepertinya saya harus off kamera. Ini karena kendala teknis, jadi saya izin untuk matikan kamera terlebih dahulu. Jadi untuk jadwal umumnya secara garis besarnya, untuk sertifikasi bahasa asing kita lakukan Prabimtek melalui daring dari tanggal 27 sampai 29 Maret 2024. Kemudian untuk luring dan dengan sistem BIMTEK-nya pada pada tanggal 1 sampai 3 April 2024. Lalu selanjutnya, lalu untuk jadwal kegiatan Prabimtek kali ini, yang pertama registrasi, Bapak Ibu dimohon untuk registrasi melalui presensi link pada tautan yang sudah tertera di kolom chat Zoom. Lalu kemudian pembukaan, lalu ada pemaparan materi dari bank penyalur lagi, kemudian nanti akan dilanjut dengan breakout room dengan bersama fasilitatornya masing-masing untuk memvalidasi dokumen yang nanti akan dibutuhkan dan juga RAB atau RPD yang. Lalu nanti ada 3 fasilitator, yaitu yang pertama Ibu Laili Safitri, yang kedua dengan Bapak Adik Apriliadi, dan kemudian yang ketiga dengan saya Eka Puji Lestari. Lalu untuk kelompok 1 nanti akan difasilitasi oleh Bapak Adik Apriliadi dari SMK S Advent Kaima, kemudian yang kedua SMKN 3 Tangerang, yang ketiga SMKS Sahid Jakarta, kemudian keempat SMKS Antartika 2 Sidoarjo, 5 SMKN 4 Kota Bengkulu, 6 SMKN 1 Probolinggo, 7 SMKN 1 Lewi Munding, 8 SMKN Wongsorejo, Gembong, ke-9 SMKS Satya Bakti, lalu SMKS Muhammadiyah Muntilan, SMKN 1 Jawa Selatan, SMKS Pesantren Terpadu, lalu terakhir SMKS Cibitung 1. Lalu untuk selanjutnya di kelompok 2 bersama saya Kapuji Lestari, yaitu ada Masuko Harjo, SMKN 2 Lubuk Basung, SMKS BPP, SMKS Muhammadiyah Sampang, SMKS Kesehatan Anissa, SMKS Karya Bakti Pusdikpal, SMKS Muhammadiyah Ambarawa, SMKN 6 Malang, SMKN 11 Pandeglang, SMKN 1 Puring, SMKS RA Kartini, SMKS IGA Sarpindat Bandung, kemudian SMKS Veteran Sukoharjo. Baik, untuk kelompok ketiga yaitu bersama Ibu Leli Savitri, yaitu ada SMKN Ngadirojo, SMKS Putra Bahari, SMKN 1 Cilengsi, SMKN 15 Bandung, SMKS Amalia 1,
SMKS Al-Falah, SMKS Muhammadiyah Hargelis, SMKN 8 Tangerang, SMKS Kesehatan Letris Indonesia, SMKN 8 Bandung, SMKN 7 Garut, SMKN 1 Pabelan, Muhammadiyah 3 Karanganyar. Baik, bagi Bapak Ibu yang nama sekolahnya tidak tertera di sini, dimohon untuk memberitahukan kepada kami ya Bapak Ibu ya, jika ada yang masih belum tertera di dalam kelompok. Untuk selanjutnya, ya diskusi fasilitator. Untuk diskusi fasilitatornya nanti dimohon untuk menyiapkan daftar nominasi siswa yang diusulkan. Jadi untuk yang yelling sertifikasi bahasa SMK itu ada yang namanya unggahan dokumen dan di situ tertera bahwa ada mengupload atau mengunggah daftar nominasi usulan siswa. Jadi mohon untuk menyiapkan daftar nominasi siswa yang diusulkan berbentuk soft copy agar nanti bisa ditampilkan kepada fasilitatornya. Kemudian yang kedua menyiapkan draft RAB atau RPD yang telah disusun soft copy atau hard copy. Nanti kemudian bisa disiapkan juga RAB atau RPD-nya yang telah disiapkan nanti ketika bersama sesi fasil. Lalu nanti bisa dikasih kepada fasilitator jika ada yang masih belum dipahami. Kemudian nanti ada diskusi didampingi fasilitator jika tidak sedang berdiskusi, sekolah wajib mendengarkan paparan dari SMK lain ataupun dari fasilitatornya masing-masing. Baik, cukup. Terima kasih Bapak dan Ibu guru dan Bapak Kepala Sekolah. Sampai sini apakah ada pertanyaan Bapak dan Ibu? Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam Ibu. Ye, Ibu, Maaf, oh, Ibu dari mana? Maaf, bentar ya. dari SMK Antartika 2 Sidoarjo, Ibu. Bu, Ya, Ibu. maaf Bu, ini kita hold dulu ya untuk pertanyaan karena kita mau lanjut ke sesi RAB. Gak apa-apa ya Bu? Baik, baik, Ibu. Ya, Apa? Enggak apa-apa. ya nanti akan dibawakan oleh rekan saya Mas Adik untuk penjelasan RAB. Nggih. Silakan Mas Adik. Ibu. Oke, lebih gelap itu teh. Oh, Bu akan pemilik lepas kami anu FGD itu sipsikan ka ibu ya. Mohon didinya acuan kan? Bapak-bapak, ibu-ibu, terlampir RAB untuk ujian sertifikasi ya, bantuan sertifikasi. Ini ada
seperti biasa identitas sekolah ya, SMK, NPSN, kabupaten, kota, provinsi, terus ada kakaknya kelas. Untuk bantuan ini diprioritaskan untuk kelas 12 ya Ibu Bapak. Kemudian uraiannya itu hanya satu, karena yang kita biayai hanya ujiannya saja, maka RAB-nya sangat simpel sekali, yaitu hanya satu nomor uraiannya, eh, apa namanya, hanya satu nomor uraiannya ya, yaitu pelaksanaan sertifikasi bahasa asing non bahasa Inggris. Nah, ini nanti siswa yang diusulkan berapa dikali berapa harga ujian sertifikasinya, kemudian totalnya berapa. Untuk biayanya itu 1 juta per siswa. Itu 1 juta itu maksimal ya Ibu-ibu, Bapak-bapak. Jadi bisa di bawah 1 juta. Jadi tidak harus 1 juta, boleh di bawah 1 juta. Tapi kalau di atas 1 juta itu tidak diperkenankan. Begitu Bapak Ibu untuk RAB-nya, RPD-nya. Untuk poin di bawah itu ada penandatangan PPK kami dengan kepala sekolah, kemudian tempat dibuatnya RAB sama tanggal dan tahunnya. Demikian Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan dipersilahkan mengenai RPD. Selamat siang Ibu. Saya dari SMK 1 Puring. Izin menanyakan Bu, untuk biaya 1 juta itu berarti kan hanya untuk mendaftar pelaksanaan sertifikasi ya. Untuk kegiatan lain tidak ada ya Bu. Jadi misalnya Iya untuk Pak. persiapan, terus misalnya untuk persiapan, terus kemudian ada pelatihan dan sebagainya itu tidak ada ya. Jadi biaya 1 juta itu hanya untuk pelaksanaan sertifikasi saja. Terima Iya, kasih Bu. iya. Betul sekali Pak. Dan itu juga tidak harus 1 juta ya Pak, disesuaikan dengan harga, dengan jenis tes yang diambil oleh siswa. Karena setahu kami untuk masing-masing sertifikasi bahasa itu beda-beda Pak. Dan untuk biaya yang lain-lain kayak transport, pembelian modul, atau persiapan atau segala macamnya ya Pak, itu tidak di-cover oleh biaya 1 juta ini. Jadi 1 juta ini murni untuk tes saja. Begitu Pak. Oh iya, baik Bu. Terima kasih atas penjelasannya. Terus kemudian maaf Bu, untuk lembaganya itu yang menentukan sekolah sendiri atau ada dari kementerian Bu? Dari sekolah sendiri Pak, kami tidak menunjuk harus dengan lembaga sertifikasi A misalnya atau lembaga sertifikasi B. Tapi yang kita utamakan adalah lembaga sertifikasi itu haruslah yang official, yang bisa diterima di negara yang bersangkutan. Jadi tidak serta-merta lembaga sertifikasi yang abal-abal ya Pak istilahnya ya. Jadi harus yang official, yang harus benar-benar bisa diterima di negara yang dituju atau istilahnya lembaga yang resmi lah Pak. Iya, baik Bu. Terima kasih atas penjelasannya. Ya, sama-sama Pak. Pertanyaan boleh. Silakan Pak. Ya, di RPD yang tadi disampaikan oleh Ibu tadi kan tertulisnya hanya satu poin yaitu pelaksanaan sertifikasi bahasa asing dan bahasa Inggris kan.
Berarti di situ dari sampingnya itu langsung tertulisnya sebesar jumlah kuota yang memang sudah didapatkan oleh pihak sekolah. Begitu Bu ya. Contohnya kalau kita ada 30 itu langsung 30 juta atau 30 kali 1 juta. Eh, Halo? Halo Pak. Iya Bu. Jadi nanti di RPD itu jumlah siswa yang diusulkan misalnya 20 orang dikali misalnya harga tesnya 200 ya Pak. Jadi 20 dikali 200 nanti totalnya berapa. Nah nanti di bawahnya ada penjelasan Pak bahasa apa yang diambil atau tes apa yang diambil. Ya, baik. Kalau seandainya kan kalau nggak salah tadi kan disampaikan kalau untuk bahasa Jepang itu kan menggunakannya kan JLT. JLPT. Itu kalau nggak salah ketika kami melakukan pendaftaran kan misalnya hanya 150.000 rupiah atau untuk pendaftaran atau sampai 250.000 rupiah. Itu yang akan dibayar hanya itu saja ya Bu ya. Iya Pak, jadi nanti misalnya ya Pak dari sekolah mengajukan 200.000. Biasanya kita tuh sudah punya harganya Pak, maksudnya karena kita lihat di link misalnya ya. Biasanya di link itu kan suka ada harga misalnya kalau JLPT berapa, terus kalau Lates berapa. Nah nanti biasanya kita suka cross check harga apa namanya harga tes yang dari sekolah berapa, yang kita punya itu berapa. Jadi kalau memang masih apa namanya harganya itu masih di range yang tidak terpaut jauh, itu kita perbolehkan Pak. Jadi misalnya ada tes yang mengajukan JLPT 500.000, sedangkan kita tahu harga resminya itu misalnya 200. Nah, biasanya kita cross check lagi dengan sekolah yang bersangkutan. Seperti itu, Pak. Bu, mau tanya Bu, itu yang kakak itu apa ya Bu? Kakak di ini kan ada kakak sama kelas itu maksudnya siapa itu? Kakak itu konsentrasi keahlian, Pak. Maaf disingkat. Ya kalau beberapa konsentrasi kalian, kalau kami empat-empatnya gabung, berarti kan intinya empat-empatnya gitu ya Bu ya. Boleh, Pak. Satu usulan itu boleh beberapa konsentrasi keahlian. Dan yang kita utamakan di kelas 12 atau kelas 13. Untuk kelas 11, Kelas 12 dan kelas 13 yang program 4 tahun. artinya untuk kelas 11 berarti belum bisa atau tetap dibolehkan dengan catatan itu? Kan rata-rata sertifikatnya itu berlaku 2 tahun ya Pak. Jadi kita itu kalau bisa gitu ya yang kelas 12 karena buat persiapan mereka setelah lulus nanti bekerja. Jadi kalau misalnya kelas 11 itu kan hanya nanti berlakunya 1 tahun ya setelah siswa itu lulus ya. Tapi nanti coba kita konsultasikan atau diskusikan untuk kelas 11 apakah memungkinkan atau tidak. Tapi untuk saat ini yang kita utamakan kelas 12 dulu, Pak. Baik, Bu Levi, terima kasih. Ya, sama-sama, Pak. Apakah ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu? Kalau tidak ada, Ya Ibu, mohon ya, izin Ibu. Ibu mohon izin bertanya Ibu. ya Bu. Ya, terima kasih Ibu. Saya dari SMK Antartika 2 Sidoarjo Ibu. Ya, Mau menanyakan untuk usulan nama ketika itu kami kan sudah mengusulkan lewat Takola. Ada beberapa nama yang sudah kami masukkan Ibu. Lah, ya. ini apabila pada nama-nama ini ternyata ada yang diterima di SNBP, apakah kami bisa mengganti nama tersebut? Boleh Bu, diganti selama kita belum tanda tangan PKS ya. Nanti boleh Bu diganti Bu, disesuaikan. Nanti kan pada saat BIMTEK nanti kita
akan cross-check lagi usulan dari sekolah berapa, tes apa yang akan diambil, dan total biayanya berapa. Ya, ya, Ibu. Lagi Ibu, dari usulan kami di Takola itu ternyata kan memang campuran. Ada juga yang kami masukkan kelas 10 sama kelas 11. Jadi kemungkinan nanti akan kami sesuaikan sesuai arahan Ibu tadi untuk siswa kelas 12 dan kelas 13. Jadi akan kami buat usulan baru terkait nama-namanya tadi, Bu. Iya Bu, lebih baik yang diutamakan yang kelas 12 saja dulu. Termasuk jumlahnya boleh ya Bu, kami revisi ya Bu. Boleh Bu, boleh. Ye. Berikutnya Bu, mohon izin, ketika anak-anak nanti mengikuti ujian dan ternyata setelah mengikuti ujian mereka misalkan ada yang dinyatakan tidak lulus atau tidak kompeten sehingga tidak mendapatkan sertifikat, itu bagaimana Bu? Seandainya terjadi hal seperti itu. Kami sih mengharapkan yang ikut tes itu lulus lulus semua ya Bu. Kami harapkan ya. Cuma kan ya itu tergantung lagi dengan siswanya itu sendiri dan jenis tes yang diambil ya. Yang kita mintakan nanti di laporan itu sih nanti rekap nomor ujian Bu. Oh, Nanti ke, apa namanya, sertifikat itu tidak kami terima, tidak kami minta karena kami tahu sertifikat itu ada yang berapa bulan baru diterima baru. ya, jadi kita hanya minta rekap nomor ujian dan biasanya setelah bulan Desember itu kita update data lagi Bu, kira-kira dari sekolah yang dapat bantuan ini berapa yang lulus dari yang ikut, tapi data tetap kita minta Bu. Data sesuai awal ya Bu, nomor peserta yang kami masukkan di Enggak, AS. bukan. Maksudnya data siswa yang lulus tes tetap kami minta, Oh, Bu. oh iya, iya Ibu. Ya kami Iya, berharapnya jumlah siswa yang kami daftarkan itu sesuai dengan nanti yang lulus begitu Bu. Tapi iya, seandainya Ibu, mm, seandainya seperti itu. iya, Bu. Jadi Ibu, Semoga sih lulus ya, Bu. iya harapan saya juga begitu Ibu, lulus sehingga Iya, sertifikatnya bisa dipakai untuk menunjang dia mencari pekerjaan kan gitu Ibu. iya, Baik, iya, Bu. Iya, Ibu, terima kasih Bu. iya. Ada yang lain? Kalau tidak ada, Ya, kami saya izin lanjut. Bu, izin Ya, bertanya dari SMKRA Kartini Bu. ya, silakan Bu. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Ibu, ini mengenai JLPT Bu. Ya, Eh, JLPT itu kan pendaftarannya selalu melalui JLPT online ya Bu ya, yang ya, memang nantinya itu langsung dengan Japan Foundation gitu Bu. ya, Nah, betul. JLPT itu 1 tahun 2 kali. Ya, Berarti yang Juli dan Desember. Desember Karena ya. Juli sudah selesai, berarti fokusnya dengan yang Desember mungkin ya Bu. Ya, Nah, itu tuh kalau pendaftaran Bu, memang kan ada mm-mm. jeda waktunya. Ya, Tapi kalau misalkan ternyata begitu dibuka open ya, pendaftaran dan kuotanya sudah terpenuhi, mm-mm. 1 menit itu tuh bisa langsung closing gitu Bu. Ya, Dan itu pun pendaftarannya karena online, jadi memang harus standby banget gitu. Nah, ya, itu bagaimana gitu Bu menyikapinya? Karena walaupun jeda pendaftaran panjang, tapi mm-mm. 1 menit kuota sudah terpenuhi pun itu udah langsung Mm-mm. tutup gitu, closing Mm-mm. gitu. Mm-mm. Nah, itu untuk yang sistem pendaftaran. Yang kedua, eh, sepengetahuan saya mengenai JLPT itu Bu, sertifikatnya itu tidak berbatas waktu. Jadi bisa dipakai sampai kapanpun, sampai nanti misalkan si peserta, si calon apa namanya, yang peserta ujian itu meningkatkan kembali kemampuan sertifikasinya gitu Bu. Jadi ini Ya, memang tidak berbatas ya. waktu Halo gitu. Bu, halo, Nah, putus-putus Bu, halo. kan JLPT itu dengan JFT jelas berbeda ya Bu ya.
Ya, JFT itu eh, keberfungsiannya hanya untuk bekerja gitu. JLPT tadi stay dan kuliah, sedangkan JFT itu untuk bekerja saja gitu, Bu. Nah, ini kan dari segi harga juga berbeda gitu ya, Bu ya. JLPT jauh lebih murah, tapi tingkat kesulitan lebih sukar gitu. Ya, Tingkat soalnya lebih sulit. Sedangkan ya, JFT itu lebih mudah, lebih murah, dan dilakukannya juga bisa sampai 10 baik, kali dimanapun ya, pengajuannya baik. bisa, dan tingkat Maaf, ininya terima juga kasih lebih Bu mudah juga Nenden. penyajiannya. Mohon maaf Bu, Nah, saya maksud memotong. saya adalah apa Ibu namanya izin memotong ya Bu ya. mengenai JLPT Bu ini gitu, Nenden. Bu. Apakah nanti seandainya nih kan JLPT terkendala dengan yang sistem pendaftaran tadi ya, Bu ya. Dan ya. biasanya juga kalau JLPT itu kalau untuk Bandung nih, Bu, untuk Bandung Mm-mm. itu biasanya diarahkannya itu di Unpad, tesnya itu Unpad Jatinangor. Karena kan itu nanti bareng sama umum gitu. Nah, sedangkan JFT itu kita bisa juga minta ke lembaga pelatihan kerja yang tadi memang Ibu bilang sudah tersertifikasi gitu. Nah, ini Ya, baiknya bagaimana ya, Bu ya? Karena di proses pendaftaran itu tidak mudah juga gitu untuk JLPT gitu. Jadi memang harus betul-betul standby gitu. Dan itu pun nanti juga bayarnya kan sistemnya online gitu, lewat iya, transfer iya Bu. gitu. Dan itu pun banknya juga sudah ditentukan. Ya, Di situ tuh ada BRI, Permata, dan BNI gitu, Bu. Tapi dari jadi, tiga ini tuh justru mm, yang memang bisa untuk nyambung di sistem pendaftaran itu yaitu yang BRI gitu. Walaupun di situ ada tiga gitu. jadi, Nah, ini jadi bagaimana gini gitu, Bu. Bu? Jadi gini Bu, kan Ada. ah, Oh ya, Jepang satu lagi, Bu. Foundation itu kan Ini ada, mengenai peserta yang ikut gitu. Itu kan kami mengajukannya ada kelas 10 dan kelas 11 gitu, Bu. Tadi sedangkan Ibu bilang prioritas adalah kelas 12. Sedangkan kelas 12 kan saat ini udah selesai, Bu. Sudah melakukan ujian sekolah gitu. Nah, itu bagaimana? Baik, Mungkin terima kasih segitu, Bu Bu. Nenden. Terima kasih, Saya Bu. coba bantu jawab Bu Layli ya. Yang pertama Ibu berkaitan dengan teknis penjelasan mengenai kedengaran dulu. Kayak penjelasan mengenai JFT, JPLT dan sebagainya. eh, Nanti saat fintech akan ada penjelasan dari Japan Foundation ya Bu mengenai detailnya. Kemudian yang kedua terkait dengan Unpad ya Bu ya. Terkait dengan Unpad ya sebenarnya bisa saja dengan catatan bahwa Unpad itu ditunjuk oleh Japan Foundation sebagai penyelenggara tes Bu. Seperti itu Bu. Kemudian yang ketiga, memang arahan dari Pak Direktur itu adalah diprioritaskan untuk kelas 12, Bu. Selama ijazah belum keluar, berarti masih hitungannya masih kelas 12, Bu. Perhitungannya situ. Perhitungannya adalah kelas 12 ini belum lulus, Bu. Belum lulus, ijazah belum keluar, artinya kan belum lulus ya, Bu ya, kalau ijazah belum keluar. Atau dari ya ijazah belum keluar, artinya belum lulus, Bu. Nah, ini Pak Direktur menyetujui bahwa untuk bantuan ini pada tahap saat ini diprioritaskan untuk kelas 12, Bu. Bu, seperti itu, Bu. Iya, Pak. Baik, Pak. Oke, siap. Bu Leli izin bertanya, Bu Leli. Bertanya. ya Bu, silahkan Bu, Ya, Assalamualaikum. For ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin bertanya, tadi saya cukup kaget nih biayanya lebih besar ya Bu dari yang sebelumnya. Ya, Pertanyaannya Bu, apakah boleh Bu biayanya ini dimaksimalkan untuk 2 kali ujian? Jadi kan kalau NATES itu ada di bulan April ini, 21 April. Terus kalau JLTB itu nanti bulan Juli. Boleh nggak Bu kita maksimalkan untuk daftar 2 kali N4 di tahun ini Bu? Apa satu orang hanya boleh 1 kali ujian? Soalnya kalau di total itu dana untuk 2 kali ujian itu 710.000 Bu. Sekitar 714, 711.000 tergantung ininya apa bank yang pengirimnya kemarin. Apakah boleh digunakan untuk
2 kali ujian atau hanya 1 orang 1 kali kesempatan untuk ujian? Sepertinya satu siswa 1 kali ujian, Bu, biar Baik. yang lain dapat kesempatan juga. Gitu ya. Baik, Iya, satu lagi pertanyaannya, Bu. Kan kalau iya, kelas 11 sekarang kan tahun ini sudah kelas 12 ya, Ibu ya. iya. Program bantuan ini batasnya sampai akhir tahun ini atau bagaimana? Kalau memang sampai akhir tahun ini, apakah boleh kelas 11 saya ikutkan tes juga supaya kalau ada program magang luar negeri tahun depan mereka sudah punya bekal gitu, Bu, sertifikat. Bantuan ini berakhir sampai Desember 2024, Bu. Tahun anggarannya berakhir sampai 2024, Desember 2024. Eh, Sesuai yang kita ajukan di Takola itu yang diprioritaskan memang kelas 12, Bu. Hmm, Jadi yang kita utamakan memang yang kelas 12, Bu. gitu ya. Iya. Baik-baik. Satu lagi, Bu, terakhir. Hmm. Untuk bantuan ini perkiraan akan dimulai kapan ya, Bu ya? Karena kalau saya daftarkan, saya udah nge-war tiket kemarin, Bu, sebetulnya buat Mm-mm. ujian. Dapat, Bu. Dapat, makanya saya Dapat berapa kuota? dapat semuanya, dapat yang kelas khusus buat berangkat ke Jepang ini 17 orang nih siap ujian April besok dari NATES sama Mm-mm. JLPT buat bulan Juli itu dapat. Makanya kalau dapat dua-duanya alhamdulillah bisa Mm. digantiin gitu, Bu. Kalau paling cepat kan kita BIMTEK itu tanggal 1 April April. ya, Bu. Rencana Iya. tuh BIMTEK 1 April ya. Mungkin di bulan April itu kalau memang lancar ya mungkin bisa 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 apa namanya bisa cair, Bu, kalau lancar semuanya ya, Bu. Oh iya. Tapi Iya. berarti kayak kemarin lunas bayar boleh ya, Bu ya? Untuk yang tahun ini coba nanti kami diskusikan dulu dengan bendahara pengeluarannya ya, Bu ya. Apakah metodenya masih sama dengan yang tahun kemarin? Ya, Nanti baik. bisa kita tanyakan, Bu. Ya. Soalnya lumayan, Bu, buat ngeringanin anak-anakku yang mau Iya, Bu. berangkat. Ya. Ada lagi pertanyaan? Mohon izin Ibu bertanya dari SMK Putra Bahari. Ya. Saya hanya menambahkan saja dari Ibu Mei Yanti tadi, Mm-mm. kan seperti saat ini dananya lebih besar 1 juta rupiah. Karena Ya. tadi katanya hanya untuk satu kompetensi ya Bu ya. Kalau untuk kita kan sertifikasi itu ada N5 dan N4, apakah diizinkan gitu Bu? Jadi satu siswa itu bisa ada yang N5, N4 gitu kan. Intinya siapa tahu program magang ke depannya anak-anak sudah punya N5 dan satu lagi N4 mungkin dengan JFT atau mungkin bisa di JLPT dan JFT atau mungkin dengan SSW Bu, seperti itu karena kan dengan biaya 1 juta kelihatannya eh, akan kurang lah gitu. Kalau untuk JFT mungkin sekarang naik 50.000, 450.000. Kalau JLPT naik 10.000 yang tadinya 140 itu jadi 150.000. Kalau untuk SSW mungkin ada yang ada 450 dan macam-macam gitu Bu. Jadi mungkin untuk satu orang bisa di mix seperti itu. Bagaimana Bu? Mohon arahannya. Terima kasih. Iya, Bu. Jawaban saya masih sama dengan yang dari SMK Kesehatan tadi. 1 orang 1 kali tes ya, Bu. Mungkin nanti Ibu kuota untuk siswanya aja diperbanyak, Bu. Oh, siap Bu. Oh, boleh Jadi ditambahkan Ibu dari yang kami usulkan sekarang? boleh, Bu, boleh, Bu. Oh, Kalau alhamdulillah. misalnya peminatnya dari sekolah, misalnya Ibu awalnya di Takola ngusulkan 10 ya, Iya, ternyata ada perubahan di pas BIMTEK itu Ibu ternyata jadi 2 kali lipat nih. Nah, iya. diperbolehkan, Bu. Oh, terima kasih Ibu. Ya, Terima kasih atas ya, jawabannya. Terima kasih. ya, sama-sama, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada lagi Bapak Ibu
karena mau kita lanjutkan ke breakout room. Bapak Ibu, apakah ada lagi pertanyaan? Jika memang tidak ada, kita akan lanjut breakout room. Dimohon untuk menunggu selama 15 menit di Zoom, karena kita akan mencoba menyiapkan breakout room. Dimohon kepada Bapak Ibu jangan lupa untuk menggunakan username-nya seperti nama lengkap, dan juga nama underscore nama sekolahnya. Karena akan disiapkan untuk breakout room-nya dan akan memudahkan untuk masuk ke dalam breakout room-nya masing-masing. Kepada Bapak Agus Nugroho dimohon untuk merename akun Zoom-nya, Bapak. Lalu kepada Bapak Ibu Ati Rahmawati dimohon untuk merename akun Zoom-nya dengan nama sekolahnya juga. Lalu di sini ada Bapak Dr. Andes Banjir dimohon untuk merename akun Zoom-nya dengan nama sekolahnya juga. Dan kepada Bapak Eko ini dari SMK Muha, ya ini masih belum bisa terbaca dengan saya. Boleh minta tolong dibantu di rename akun Zoom-nya ya. Lalu kepada Ibu Dwi Anggraini dimohon untuk merename akun Zoom-nya dengan nama sekolahnya juga. Lalu ada Ibu Triha, ini dari SMK FET, itu SKH itu SMK apa ya? SMK FET. Dimohon untuk merename akun Zoom-nya dengan nama SMK yang asli ya, Bapak Ibu. Kemudian ada Bapak Fawaz Al-Asro, dimohon untuk merename akun Zoom-nya dengan nama lengkap dan juga nama sekolahnya. Untuk P446558 dimohon untuk merename akun Zoom-nya sebelum ditaruh di main room, karena kan nanti kalau misalkan tidak tertera di dalam nama SMK-nya, maka kita tidak bisa memindahkan Bapak dan Ibu di breakout room-nya sesuai dengan fasilitatornya masing-masing. Dimohon untuk Bapak Nasiruddin juga dimohon untuk merename akun Zoom-nya. Dan Bapak dan Ibu dimohon untuk mengisi link yang tertera di sertifikasi bahasa SMK, yaitu ada unggahan dokumen dan juga ada berkas dokumen, berkas BIMTEK, dan presensi juga. Jangan lupa ketika presensi dimohon untuk mengisi. Saya akan coba tampilkan daftar kelompoknya ya Bapak Ibu ya. Karena khawatirnya tadi masih ada yang belum masuk ya. Baik, untuk kelompok 1 di sini ada apakah sudah muncul Bapak Ibu? Oh, suaranya kurang jelas ya? Masih kurang jelas Bapak Ibu? Suara saya masih kecil? Udah jelas, Mbak. Jelas, Oh Bu. iya, siap. Terima kasih. Nah, untuk tadi karena ada beberapa Bapak dan Ibu yang masih belum hadir di Zoom, maka saya kembali bacakan kelompok fasilitatornya ya Bapak Ibu. Untuk kelompok 1 nanti akan didampingi oleh Bapak Adik Apriliadi, yaitu ada SMKS Advent Kaima, ada SMKN 3 Tangerang, SMKS Sahid Jakarta, SMKS Antartika 2 Sidoarjo, SMKN 4 Kota Bengkulu, SMKN 1 Probolinggo, SMKN 1 Luwi Munding, SMKS Wongsorejo Gombong,
SMKS Satya Bakti, SMKS Muhammadiyah Muntilang. Kemudian ada SMKN 1 Jawa Selatan, SMKS Pesantren Terpadu, SMKS Cibitung 1. Apakah sudah hadir bersama di sini untuk kelompok 1? Sudah, Bu. Oh ya, Sudah, baik. Bu. Terima kasih. Dimohon jika memang masih ada yang belum Sudah, hadir, Ibu. dimohon untuk dibantu Sudah. ingatkan ya Bapak dan Ibu sesama satu kelompok fasilitator ya. Kemudian lanjut untuk kelompok kedua sama saya Eka Puji Lestari itu ada SMKN 5 Sukoharjo, SMKN 2 Lubuk Basung, SMKS BPP, SMKS Muhammadiyah Baik, join, Miss. Sampang, SMKS Kesehatan Anissa, SMKS Karya Bakti Pusdikpal, SMKS Muhammadiyah Ambarawa, SMKN 6 Malang, SMKN 11 Pandeglang, SMKN 1 Puring, SMS RA Kartini, SMKS Igasar Pindad Bandung, dan SMKS Veteran Sukoharjo. Apakah sudah berada di sini semua untuk Bapak dan Ya, Ibu yang lanjut, sudah di Mbak. kelompok 2? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Terima kasih. Ini hadir, Bu. Oke, lanjut kelompok 3 ya. Baik. Itu Menang ada SMKN Ngadirejo, SMKS Putra Bahari, SMKN 1 Cilengsi, SMKN 15 Bandung, SMKS Amalia 1, SMKS Al-Falah, SMKS Muhammadiyah Hargelis, SMKN 8 Tangerang, SMKS Kesehatan Letris Indonesia, SMKN 8 Bandung, SMKN 7 Garut, SMKN 1 Pabelan, dan SMKS Muhammadiyah 3 Karang. Untuk breakout room-nya sudah bisa segera berpartisipasi dan mengklik breakout room-nya di masing-masing fasilitator. Terima kasih. Diingatkan kembali bagi Bapak Ibu yang masih belum rename akun Zoom-nya, dimohon untuk merename ya, karena untuk memudahkan dalam memasukkan Bapak dan Ibu ke ruang breakout room bersama fasilitator. Di sini masih ada beberapa SMK yang masih belum, yang mengganti akun Zoom-nya, yaitu ada Bapak Nasirudin, ada 446558, dimohon untuk mengganti. Kemudian ada Ibu Dwi Anggra ini, dimohon untuk mengganti akun Zoom-nya dengan sesuai format. Silakan untuk join breakout room-nya Bapak Ibu bagi yang sudah mengetahui kelompok fasilitatornya. Kelompok 1 ada Bapak Adik Apriliadi, kelompok 2 ada Eka Puji Lestari, dan kelompok 3 Ibu Laili. Tes. Tes. Tes.
Tes, tes, tes. Assalamualaikum. Oh, sama. Pokoknya dua ya. SMK berapa kamu? Jadi yang ditunjuk oleh Tes. yang KN Assalamualaikum, Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirobbil. Saya kira tidak ada suara ini Bapak Ibu. Siap hadir, Pak. Oke, oke. Bapak Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai aja ya Bapak Ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ya. Selamat sore Bapak Ibu. Semoga senantiasa sehat selalu. Belum pada buka kan nih Bapak Ibu ya? Belum pada buka puasa? Masih aman ya? Iya ini. Ya Alhamdulillah ya Bapak Ibu. Perkenalkan nama saya Adik Apriliadi. Saya biasa dipanggil Adik. Saya dari Direktorat SMK ditugaskan oleh pimpinan untuk menjadi fasilitator kelompok 1. Di sini ada 13 SMK. Ya, ada 13 SMK. Pada hari ini kita sedikit berbincang ya Bapak Ibu ya. Sedikit berbincang terkait beberapa hal. Yang pertama Bapak Ibu untuk komunikasi kita nantinya akan izinkan saya untuk membuat grup kelompok 1 untuk koordinasi kita selama Prabintek ataupun sampai dengan pelaporan. Nanti kita koordinasi ke dalam grup itu. Nanti silakan Bapak Ibu selain yang saya masukkan sementara kepala sekolah. Namun jika Bapak Ibu kedepannya ingin memasukkan unsur lain seperti wakil kepala sekolah, ketua tim dan sebagainya, itu nanti mohon di-share di grup yang saya buat. Itu yang pertama Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, seperti yang Ibu Eka Puji Lestari sampaikan di grup WhatsApp koordinasi yang berisikan kepala sekolah bahwa setiap sekolah diminta untuk untuk mengisi data isian PKS. Nah, untuk mengisi data isian PKS ini kami tunggu sore ini Bapak Ibu ya. Sore ini kami tunggu agar pembukaan rekening Bank Mandiri akan bisa segera dilakukan. Kemudian ada dokumen-dokumen yang lain yang disiapkan, monggo Bapak Ibu dipelajari. Nah, untuk saat ini saya hanya sedikit mereview ya berkaitan dengan apa yang sebelumnya disampaikan Bapak Ibu. Yang pertama, sebentar. Yang pertama, siswa apakah boleh bertambah atau berkurang? Itu diperbolehkan Bapak Ibu selama sebelum bimbingan teknis atau sebelum dokumen perjanjian kerjasama ditandatanganin Bapak Ibu. Jadi sebelum ditandatanganin, silakan Bapak Ibu ajukan pertambahan. Ajukan pertambahan atau misalkan, oh Mas Adik, saya ada yang kurang nih, mau berkurang aja nggak usah bertambah. Silakan. Dengan catatan hanya untuk siswa kelas 12. Seperti yang sudah disampaikan tadi dan seperti yang sudah seperti yang diarahkan oleh Bapak Direktur. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait biaya tes. Nah, biaya tes atau biaya tes yang nantinya dimasukkan ke dalam rencana anggaran biaya atau rencana penggunaan dana itu adalah harga sesuai dengan public rate. Nah, jadi besok saya mohon Bapak Ibu menampilkan public rate dari lembaga penyelenggara ujian sertifikasi kompetensi bahasa asing non bahasa Inggris. Jadi minta tolong ditampilkan. Misalkan tadi Jepang dari Unpad. Ya, selama itu Unpad nanti ditunjuk oleh Japan Foundation, silakan tidak apa. Tuh, yang intinya adalah harus lembaga resmi yang ditunjuk oleh pemerintah Jepang atau negara lain. Kemudian nanti kami minta tanggal mengikuti
tesnya itu kapan. Nah, itu mengikuti lembaga penyelenggara. Kemudian 4, oke, biaya maksimal per siswa 1 juta. Nah, jika lebih dari 1 juta, sekolah yang menanggung pelaksanaannya. Kemudian yang kelima, biaya hanya untuk ujian sertifikasi, Bapak Ibu. Jadi untuk nanti transport, konsumsi dan sebagainya itu ditanggung oleh masing-masing sekolah. Kami hanya menanggung biaya ujian sertifikasi. Itu kemudian untuk tadi ada yang bertanya juga, apakah diperbolehkan 1 siswa untuk 2 tes level. Nah, itu tidak diperkenankan Bapak Ibu. Jadi 1 siswa 1 tes level. Oke, seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Agus nih biasa nih banyak nih. Udah kebaca. Nah, gimana Pak? Ya Pak, Adik mohon maaf mau nanya pertanyaan dulu kan tadi disampaikan itu kan hanya khusus kelas 12, sedangkan memang di kami data kami itu kan sudah masuk kelas 12, berarti kan kita harus apa namanya pisahkan dulu ya Pak, berarti yang kita kan yang kelas 12 itu. Yang keduanya kan kalau tidak salah kami mendapat isian terkait dengan yang harus diupload selain untuk yang PKS juga dokumen salah satunya terkait dengan RAB ya. RAB itu sendiri berarti kita ajukan nanti ada revisi ya Pak ya, karena menyesuaikan dengan yang terbaru ini ya tadi kita masukkan infrastruktur itu ya Pak. Ya, gini Pak, untuk RAB data yang kami butuhkan pertama jumlah siswanya Pak berapa, sama bahasa yang disertifikasi, sama ini aja jenis tes. Nanti selebihnya itu di kami Pak. Berarti Pak Adi, mohon izin, saya itu kan di SMK saya itu kan nggak jadi 10, itu bisa bertambah, nanti bisa dirubah ya Pak ya? Gimana Pak? Maaf Pak? Itu kan di SMK saya itu kan masih tercatat jumlah siswa yang diusulkan 10. Ya. Dan kemudian kita akan tambahkan, berarti masih bisa ya Pak ya? Masih bisa Pak. Dengan catatan kelas 12 itu Pak. Iya, kelas 12 ya Pak. Iya, tahun ajaran 2023-2024 ya Pak. Iya. Siap. Batasnya sampai jam berapa Pak? Atau batasnya berapa Pak untuk Ya, nanti sebelum bimbingan teknis Pak. Sebelum bimbingan teknis ya ya Pak ya? Berarti masih... hari Senin ya, berarti pas hari Seninnya lah Pak. Oh, oke. Jadi pas hari Seninnya itu Bapak Ibu tolong dibawa form yang oleh panitia siapkan mengenai jumlah siswanya, waktu ujian, lokasi ujian, mekanisme dan sebagainya. Itu kan sudah ada Bapak ya. Sama seperti Bapak Ibu ketika mendaftar di Takolah. Seperti itu kan Bapak ya. Itu kan ada dan itu tolong dibawa Excel-nya minta tolong dibawa Pak. Oh, untuk usulan ini. Ya, berarti nanti mohon izin Pak, berarti nanti untuk yang BIMTEK-nya itu secara luring ya Pak ya, berarti ya Pak ya? Iya, secara luring pada tanggal 1 sampai dengan 3 Maret di area BSD Pak. Area BSD. Surat itu menyusul ya Pak ya. Insya Allah kalau tidak hari ini besok kami share ke grup. Oke. Itu kepala sekolah ya Pak? Iya Pak, yang kami tanggung hanya untuk kepala sekolah Pak. Baik. Tapi ya untuk Syahid dekat lah Pak, pulang pergi Pak. Iya. Makasih Ya Bu Pak. Siska ya. Ya Pak. Iya betul Pak. Makasih Sebentar Pak. ya Pak ya. Sebentar Pak. Bapak Ibu ada pertanyaan kembali? Mas Andik, maaf Ya. izin bertanya. Ya. Kalau misalnya kita ujiannya tuh dibantu sama LPK, Nggak boleh Bu. oh jadi harus Ini sama gini Bu, sama seperti
Ini Bu, Satya Bakti itu kan magang ya Bu ya? Iya, dapat yang magang Oke, juga. Mm-mm. oke. Untuk yang magang di sini ada beberapa. Saya bantu sebutkan ya. Iya. Lewi Munding, Wongso Rejo Gembong, Satya Mhm. Bakti, Muhammadiyah 2 Muntilan, Cibitung 1. Nah, ini Mhm. mohon diperhatikan untuk yang SMK-SMK yang mendapat bantuan Magang. penguatan persiapan program magang luar negeri. Yang Iya. pertama adalah nama yang diusulkan Mhm. untuk mengikuti program magang luar negeri dan program ini harus beda, Ibu. Itu Oh, pertama. Kalau misalkan nanti pada pada saat pelaksanaan ternyata ditemukan kesamaan, misalkan dari mhm. Satya Bakti mengusulkan 40, ternyata ada 30 orang yang ikut magang nih, Iya, Bu. iya, iya. 30 orang namanya sama dengan 5. Berarti 30 orang ini saya minta untuk mengembalikan dana ke negara. Oh, gitu ya, siap. Itu. Kemudian yang kedua, perihal perihal boleh dibantu LPK atau tidak, ini sama seperti magang kemarin, Bu. Sama Iya. seperti magang. Pada intinya adalah eh, gini, pada ini ya kita jangan ketergantungan pada LPK. Itu prinsip pertama. Perihal yang Iya, iya. kedua, yang penting adalah lembaga penyelenggaranya itu kredibilitas yang ditunjuk oleh pemerintah terkait, Bu. Siap. Misalkan tadi kan Jepang, berarti kan Mhm. yang ditunjuk Japan Foundation dan sebagainya. Nah, Iya, jadi tesnya itu bukan tes yang sertifikatnya nanti dikeluarkan oleh LPK. siap. Seperti itu, Bu. Misalkan Ibu, oh Mas, saya dengan LPK aja. Ya silakan dengan bantuan LPK. Tapi Mhm. nanti kartu peserta harus dari lembaga penyelenggara, Bu, bukan dari LPK. Oh, gitu. Biayanya, biaya pendaftaran itu bukan dari LPK, Ibu ya. Iya, siap, Ah, siap. ah. Sama seperti magang nanti. Magang nanti biayanya bukan dari LPK, Bu, yang dikeluarkan. Iya, iya, betul. Kalau ini Ah, ya udah paham. Paham. seperti itu, Ibu ya. Oke, siap, Mas Adi. Oke, Terima kasih. siap. Ada lagi Bapak Ibu? Pertanyaan umum dulu. Karena kalau misalkan ada misalkan di Jogja itu paling Oke, yang Bapak Ibu. di Dari Advent Kaima ada? Jati itu masih bisa di mana saja ya, masih fleksibel ya. Bapak Ibu dari Advent Kaima? Untuk ini levelnya semuanya sama atau bagaimana, Bu? Oh, sama semua ya, berarti A2 ya, A2 Advent semua. Kaima? Berarti semua JFT basic ya. Untuk tanggalnya atau untuk bulannya apakah sudah ditentukan, Bu? Oke, tidak ada ya Advent Kaima. Langsung ke 3 Tangerang. 3 Tangerang tidak ada juga ya. Kita lanjut ke Sahid Jakarta, Pak Agus. Bu Siska. Ada Pak, join kayaknya. Ya, bisa dibantu Pak. Bahasanya di sini masih Jepang ya Pak? Jepang Pak. Oke. Kemudian waktu ujiannya sudah tahu siswa yang diusulkan sementara berapa Pak? 10 sementara. Sementara 10, ya kan? Ah, Nah, sebenarnya kita tadi sudah komunikasi akan di up menjadi 47, tetapi ternyata masih ada sisa kelas 11. Nah, ini kita mau coba iya. lagi Pak. Dan yang ini mau saya tanyakan Pak, kalau seandainya swab di bulan Juli, kalau kita pakai JLPD, swab bulan Juli tidak ada, berarti kan harus mulai bulan Desember ya? Tapi nanti ya Iya Pak. Takutnya kan itu udah mepet dengan laporan ya. Ya. Jadi Pak, sebentar ya Pak ya. Saya diskusi dulu. Yes, benar. Dan takutnya Pak Guru itu pada udah lulus dan udah pada kuliah Pak. Atau udah pada kerja gitu sebagai kerja. Berarti kuliah di Jakarta ya sayang. Jauh-jauh.
Baik, Bapak Ibu, ini terkait dengan pertanyaan dari Pak Agus dan tadi beberapa sekolah menanyakan. Pak Agus masih nyimak ya sama Bu Siska? Tetap nyimak Pak, Ya, tetap nyimak jadi Pak. jadi gini Pak, Eh, ujian bahasa asing itu sertifikasi kan baik Jepang ataupun Mandarin ataupun Arab itu ada beberapa tanggal ya, Bapak Ibu ya. Ada beberapa tanggal dan mungkin nanti Jepang itu pada bulan Juni, bagus ya. Ya, Juli Pak, kemarin Ya, bulan Juni dan pendaftarannya kan sudah diproses ya Pak. Udah tutup Pak. Oh, udah tutup bahkan ya. Ya. Udah tutup ya. Nah, nanti tidak dapat kuota dan untuk sementara gini Pak, yang dinominasikan untuk peserta besok untuk saat BIMTEK besok adalah yang kelas 12 tahun ajaran 2023-2024 Pak. Itu pertama. Itu pertama ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua, nanti kalau misalkan tidak dapat kuota sebelum siswa lulus atau setelah siswa lulus, boleh diganti boleh diganti eh, un- kepada siswa kelas 12 atau kelas 13 tahun ajaran 2024-2025. Oh. Berarti yang sekarang masih kelas 11 nih Bapak Ibu. Ya. Paham. Nah, berarti nanti boleh diganti untuk siswa menjadi siswa kelas 12 tahun ajaran 2024-2025. Itu dengan kuota yang sama Pak. Namun secara jumlah itu tidak boleh tidak boleh lebih dari jumlah siswa yang diusulkan saat bimbingan teknis, Pak. Misal, Pak, di sini SMK Sahid mengusulkan 10 ya, Pak, ya, saat BIMTEK. Berarti nanti saat pendaftaran harus 10, Pak. Tapi siswanya boleh berganti. Nah, nanti Bapak nanti dari sekolah daftar nama yang terbaru tolong diinformasikan kepada kami dengan format yang sama. Oke, jelas ya Bapak? Baik, jelas Pak Alfred. Artinya berarti kan ini sudah lulus yang itu kita usulkan dan memang akhirnya ada yang kerja di luar kota atau kuliah di luar kota, kita bisa gantikan dengan siswa yang tahun lain 2024-2025 ya Pak. Iya. Tapi dengan jumlah yang selalu sama. Iya. Oke. Seperti itu. Tadi beberapa sekolah menanyakan ya, Bapak Ibu. Iya, Pak. Oke, siap. Oke. Kemudian jumlah siswa sementara 10 ya, Bapak ya. Waktu ujian kira-kira kapan, Pak? Di jadwalnya itu. Apakah sudah mencari informasi atau belum, Pak? Pak Agus, Bu Siska? Gimana Pak? Gimana Pak Alfred? Sudah mencari waktu ujian belum? Sudah Pak, kemarin kita mau daftar, tapi karena memang terbentur ada muncul biaya dan kita masih belum tahu kemana, akhirnya kan sudah sampai close. Nah, kemarin kita mau daftar kembali kan di bulan Desember ya Pak. Cuma kita ditanya kan kalau di bulan Desember itu apa nggak terlalu mepet dengan pelaporan ya, karena kan yang kita tahu kan pelaporan nggak boleh lebih dari bulan Desember karena kan masuk anggaran. Oke, siap. Oke, Bapak Ibu. Untuk yang ini nanti saya sharekan link ini Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu tolong diisi ya. Jadi besok kita lanjut Prabimtek lagi. Nanti sebelum Prabimtek besok, saya minta Bapak Ibu mengisi data usulan ini. Yang ini dulu. Oke. Sebelum besok saya tanyakan dulu ke Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu mencari informasi dulu di website TJFT, di websitenya Lembaga Penyelenggara Tes Bahasa Arab, silakan. Namun saya minta Bapak Ibu malam ini untuk mengisi data ini. Yang diisi kuotanya ya Pak, atau jumlah siswa diusulkan aja? Ini semuanya Bapak Ibu. Ini yang kosong waktu ujian, lokasi ujian dan sebagainya. Lokasi iya. Pak, untuk lokasi itu yang dikasih kotanya atau tempatnya? Kotanya ini saya tambahkan untuk lokasi itu kotanya, kemudian saya tambahkan untuk lembaga penyelenggara. Boleh Pak, bahasa Arab dan bahasa Jepang boleh, hanya beda. Ini Bapak Ibu ya. Nggak boleh satu siswa 2 tes, tapi kalau 2 tes. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Tidak boleh Pak.
Ya. Boleh, silakan Bapak Lukman. Yep, Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan? Kepala sekolah, Pak. Ini Izin masuk. bertanya. Ya, dari mana Pak? Selamat sore. Ya, Sorry dari Pak. SMK Kaima, Sulawesi Oh, Utara. ya gimana Pak? Dari SMK Kaima, Sulawesi Utara. Iya Pak. Ya, Pak. Dilihat dari kuota yang diusulkan memang 6, tapi sepertinya ada bertambah. Untuk memastikan apakah saya masih bisa merubah jumlah usulannya, jumlah siswa usulannya. Terima kasih. Oke Pak, seperti yang sudah saya sampaikan lagi ya Pak ya. Untuk Advent Kaima dan SMK lainnya, daftar kuota siswa boleh bertambah dengan catatan untuk kelas 12 Pak. Nah, nantinya kelas 12 berganti. Oh, nanti ternyata Mas, ini siswa ternyata kami baru dapat kuotanya bulan Agustus atau bulan September. Yang artinya kelas 12 tahun ajaran 2023-2024 sudah lulus, Pak. Sudah lulus dan ini Ya. boleh digantikan untuk kelas 12 tahun ajaran 2024-2025. Seperti ini, Pak. Untuk Advent Kamena, tesnya bahasanya apa ya, Pak? Kita ada 2, bahasa Jepang dan Jerman. Bahasa Jepang dan Jerman. Oke, Jepangnya Iya. berapa, Jermannya berapa? Sudah tahu belum, Pak? Iya, ada di data, nanti saya lengkapi di data. Oke, nanti tolong dilengkapi, Pak. Kemudian, Kurang lebih. di Manado ada nggak, Pak, Ya. tesnya, Pak? Untuk bahasa Jepang ada di Manado. Oke, Ada di Manado. ada. Nanti, tapi mohon dipastikan ya, Bapak Ibu ya. Oh ya. Jadi, pastikan dulu di kota Bapak Ibu atau jaraknya misalkan tidak terlampau jauh karena biaya untuk transportasi, konsumsi, akomodasi dan lain tidak ditanggung oleh kami. Iya. Itu ya Bapak Hanya ya. pendaftaran ya. Iya. Hanya biaya tesnya saja Bapak. Baik, kemudian dari Terima Bapak Ibu kasih. ada pertanyaan lainnya? Sama-sama Bapak. Kalau kampus juga ya Bapak, ada pertanyaan. Antartika? Iya Bapak. Iya, ada pertanyaan Bu? Tadi sudah saya tanyakan, insya Allah sudah Pak, Oke. sudah nanti akan ada pertanyaan kalau ada yang perlu lagi. Iya, Allah. siap. Iya. Oke. Bapak Ibu yang lainnya? Saya lagi Pak Andi. Ya, gimana Pak? Sudah cukup untuk Sukoharjo ini kelompok kita ya? Ini Sukoharjo link yang mana nih? Boleh Bu, pada saat bimtek nanti Oke. Tidak ada Bapak Ibu? kan Pak Andi boleh bertanya sekarang. Ya, oke, silakan Pak. Ya, Pak Andi, itu berarti kan RPD-nya itu kan berarti kan ada paket dan ada perubahan ya kami karena kan kita nggak lagi kita kan tambah aja dulu. Berarti ada perubahan RPD ya Pak Andi ya? Gimana Pak? Putus-putus Pak? Ya, kan RPD berarti akan ada perubahan ya Pak? Karena kan memang di kami kan tadinya usulannya 10, ternyata kan kita Iya. ada penambahan jadi 27. Nah itu batas untuk pengumuman RPD-nya kapan ya Pak? Saat bimtek lah Pak. Saat bimtek ya Pak ya? Karena kan ada, kalau nggak salah ada G-form yang harus dikirimkan Pak, yang itu kan ada jumlah usulan termasuk dengan SK dan juga RPD-nya kan. Iya, nanti gini, Bapak Ibu isi dulu saja, nanti pastinya itu pada saat bimbingan teknis. Baik, makasih Pak Adi. Iya. Bagaimana Bapak Ibu? berarti spesifik tanggalnya masih belum bisa ditentukan ya Pak ya? Siap, Bapak Ibu. Jika tidak ada pertanyaan, kita tutup saja Bapak Ibu record kali ini karena sepertinya Bapak Ibu sudah siap-siap nyari kolak nih, nyari takjil. Iya, apalagi yang ibu-ibu nih. Ciracas macet ya Pak. Oke, kita akhiri saja. Namun ada 2 hal yang perlu saya reminder. Yang pertama adalah nanti sore ini akan saya buatkan grup WhatsApp. Saya akan buatkan grup WhatsApp yang isinya adalah kepala sekolah dulu yang saya masukkan. Namun jika nanti kepala sekolah ada yang mau dimasukin, Mas Adik tolong dimasukin ini Pak Agus. Nanti Bu Siska bilang tolong masukkan Pak Agus atau tolong Bu Retno tolong masukkan wakil saya, silakan.
Itu ya. Tolong share kontaknya satu per satu. Kemudian yang kedua, nanti akan saya share link spreadsheet agar Bapak Ibu mengisi data isian mengisi tadi jumlah siswa, waktu tes, lembaga penyelenggara, biaya, dan lain-lain. Nah, itu harus berdasarkan public rate. Oke, harus berdasarkan public rate. Jadi misalkan di websitenya JFT-nya berapa keluar, atau di bahasa Jerman ada Gote. Jadi saya minta tolong screenshot ke saya pribadi eh, eh, dari Gote-nya berapa, dari JFT-nya berapa, atau dari Unpad tadi biaya tesnya berapa, dan sebagainya. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, saya minta Bapak Ibu hari ini segera mengisi dokumen isian PKS. Seperti itu Bapak Ibu ya. Cukup ya? Oke, baik Bapak Mohon Ibu. izin Bapak, Ya, mohon ya izin, Bu Ari, gimana Bu? karena masih di jalan tadi nyari tempat parkir seperti Ah, itu, mau minta tolong untuk yang link tadi, untuk yang mengisi tempat dan sebagainya, mau di-share di grup, karena belum siap-siap. bisa download ini menggunakan HP. Kemudian mau nanya Bapak, ini berkaitan kemarin kan kami sudah mengisi link, sudah dengan RPD-nya, tetapi RPD-nya karena tadi ada informasi kalau JFT itu ada kenaikan 400, tetapi kami ngisinya masih Ya, 450. Tapi kami ngisinya hanya 400 seperti itu. Kemudian yang ketiga, ini apabila kami mengajukannya, karena kan kalau JLPT itu sudah ditutup ya bulan Februari kemarin untuk yang tes bulan Juni seperti itu. ya. Kemudian kami mengajukannya JFT. Apabila nanti kami mengajukannya JFT, tapi misalnya kami pelaksanaannya JLPT, itu apakah bisa? Oke, biayanya berbeda ya Bu? Biayanya berbeda, 150 sama 450 ya. Oke, gini Bu, pada prinsipnya misalkan Ibu yang 450 JFT atau JPLT Bu? JFT, JFT, yang 150 JLPT, GF. JLPT. Oke, ini Bu. Maksudnya begini Bu, misalkan Ibu JFT itu 450. Nah, nanti ternyata ke depannya JFT tidak masuk kota Bu. Ya, Ya, kota apakah ini boleh dialihkan ke JLPT gitu kan Ibu? ya, Itu diperbolehkan Bu. Tapi 300.000-nya Ibu ya, itu ya, dikembalikan ke negara. siap. Siap. Seperti itu ya, Pak ya. Oke, Untuk link-link nanti siap. saya informasikan. Oke, siap. Terima kasih. Dan untuk nanti Ibu, ternyata RAB-nya ada perubahan. Tolong diupload ulang, Bu. Oke, siap. Oke, seperti itu ya, Bu ya. Untuk Ah, mengisi link-link yang kemarin, insya Allah kami sudah semuanya. Tinggal tadi yang minta di share belakangan ini untuk ya, yang kami harus searching di tempat tesnya begitu, Bapak. siap. Oke, Seperti ya. terima kasih, Bapak. Iya, Ibu. Ya. Oke, seperti itu Bapak Ibu. Kita tutup dulu dengan hamdalah dan doa berbuka puasa. Oke. Baik Bapak Ibu, selamat beristirahat, selamat ke rumah masing-masing dan selamat berbuka puasa nantinya. Nanti saya informasikan ke grup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa berkenan meninggalkan Zoom rapat ya Bapak Ibu ya. Selamat sore. Selamat pagi.